Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, terima kasih Bu Mela atas kesempatannya. Pada kesempatan ini sebetulnya acara yang awalnya ya iseng-iseng saja mungkin ya. Kemarin hanya saya coba-coba buat saja, kita upload karena banyak rekan-rekan yang menanyakan tentang persiapan guru penggerak angkatan 6 ini, khususnya Kota dan Kabupaten Tasik. Baik Bapak Ibu, nanti mungkin ada beberapa sesi yang akan kita lakukan. Nanti mungkin ada saya, Pak Soleh, Pak Sandi juga ada di sini. Nanti mungkin akan menyampaikan pengalaman-pengalamannya lah selama menjalani program guru penggerak di angkatan 2 ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Saya share screen, mohon izin share screen-nya. Oke, ada ya masuk? Oke. Yang sebelah kanan. Di penggerak ini, jadi kalau kita mencari informasi yang kanan. Kalau kita mencari informasi guru penggerak, tidak usah bingung, langsung aja di Google kita cari guru penggerak. Gitu ya. Jadi saya mungkin tidak akan menyampaikan PowerPoint, tapi kita langsung saja ke prakteknya gitu ya, biar tidak bertele-tele. Nah nanti kita akan diarahkan ke linknya ya, linknya di sini ada program guru penggerak. Jadi kalau webnya sekolah penggerak, sekolah.penggerak.kemdikbud.id garis miring guru penggerak, atau tinggal kita klik saja yang ini program penggerak. Mohon maaf, ini internetnya rada lemot masih. Oke, nah di sini sebelum Bapak Ibu nanti, nah di sini ada daftar guru penggerak angkatan 6 dan pengajar praktik guru angkatan 6. Tapi jangan dulu klik ke sana, kita lihat dulu informasinya itu sebetulnya sudah lengkap di sini ya, ada di beranda, lini masa dan seterusnya. Jadi apa itu guru penggerak tidak usah saya jelaskan lagi lah, nanti silakan Bapak Ibu baca saja sendiri. Nah, di sini program guru penggerak ini tujuannya apa di sini sudah ada ya, mengembangkan diri, lain kolaborasi dan sebagainya. Perannya belum habis. Oke, langkahnya nanti kita fokus dulu di seleksi calon guru penggerak. Setelah seleksi nanti ada pendidikan, kemudian menjadi guru penggerak. Nah, yang perlu kita ketahui beberapa informasinya itu ada di sini. Perhatikan di lini masanya, di menu lini masa. Nah, di sini ya. Jadi kita itu kabupaten dan kota Tasik itu ada di posisi angkatan 6. Jadi ini cukup banyak. Kalau kita kemarin di angkatan 2 itu hanya 2.800. Sekarang angkatan 6 itu 8.000 ya. Hanya memang jumlah daerahnya lebih banyak juga. Nah, kalau kita lihat di sini, nah di sini ada lini masa program guru penggerak. Kita ada di angkatan 6. Kita klik saja angkatan 6-nya, informasinya. Nah, di sini ya, ini yang harus kita perhatikan tahapan-tahapannya. Jadi tahapannya cukup panjang, tidak hanya 1 minggu, 2 minggu. Pendaftarannya saja dibuka 1 bulan. Jadi Bapak Ibu tidak usah terburu-buru, bisa dicicil pengisiannya dan sampai tanggal 18 Februari. Nah, kita sekarang fokus di sini dulu di periode registrasi pendaftaran. Karena dari pendaftaran ke penilaian itu bulan Maret ya. Jadi pengumumannya tanggal 25 sampai 30 Maret. Jadi tidak usah terburu-buru. Fokus aja dulu di registrasi pendaftaran ya. Nanti dijelaskan mungkin oleh Pak Soleh, ada simulasi mengajar, wawancara dan sebagainya. Hingga pelaksanaan itu adalah di bulan Agustus. Jadi masih panjang. Kita masih di Januari, sementara pelaksanaannya di bulan Agustus ya. Agustus, November, kemudian Desember, Januari kelihatannya libur dulu, kemudian dilanjut Februari, Maret. Ini mungkin yang sedikit membedakan dengan angkatan sebelumnya. Kalau di angkatan 2 kemarin itu full 9 bulan, kalau sekarang hanya 6 bulan ya kegiatannya. Oke. Nah, di sini
Ini calon guru penggerak. Jadi kita daftar itu bisa dua, nanti bisa sebagai guru penggerak. Maksudnya pilih salah satu ya, maaf, bukan berarti dua-duanya. Bisa juga menjadi calon pengajar praktik. Nanti kita lihat apa perbedaannya, apa itu pengajar praktik, apa itu guru penggerak, kemudian ada lagi fasilitator. Oke, ini di lini masa. Nah, biar lebih jelas lagi, kita lihat di detail program ini. Nah, di detail program ini akan lebih lengkap lagi informasinya. Ini ya. Jadi di guru penggerak itu nanti yang dipelajari ini ada pembelajaran berdiferensi, komunitas praktisi, kemudian pembelajaran sosial emosional. Ini sebagai pemimpin pembelajaran. Intinya tujuan guru penggerak itu menjadikan guru sebagai pemimpin pembelajaran. Nanti belajari materinya. Pola kegiatannya ada daring, 70% mayoritas daring, kemudian 20%-nya belajar dari rekan lain, kemudian ada pelatihan formal, biasanya berupa lokakarya dan pendampingan. Oke, ini ya, ini nanti silakan dibaca saja. Materi-materinya tidak akan saya jelaskan lebih jauh lagi. Nah, sekarang kita lihat seleksi guru penggeraknya. Ya, jadi di sini ada seleksi guru penggerak, ada tim pendukung. Tim pendukung itu adalah pengajar praktik dan fasilitator ya. Kalau kita mungkin ke pengajar praktiknya. Kita lihat dulu di seleksi guru penggerak menu-menunya. Nah ini silakan didalami dulu posisi kita seperti apa. Yang pertama untuk guru penggerak itu tidak sedang mengikuti kegiatan di kelas CPNS, PPG atau yang lainnya yang berhubungan dengan Kemendikbud khususnya. Kalau kegiatan misalnya kita mengikuti pelatihan dari misalnya PMK ya kompetensi itu tidak masalah. Ini yang berhubungan dengan SIM PKB biasanya. Ya. Kemudian guru PNS dan non PNS, jadi tidak dibatasi. Guru baik PNS, non PNS, negeri maupun swasta semua bisa daftar. Kemudian di paling bawah ini untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan ASLB. Jadi semua difasilitasi. Nah, yang utama itu ini, memiliki akun Dapodik. Ya, berarti memiliki SIM PKB. Silakan nanti dicek lagi SIM PKB-nya. Kalau SIM PKB-nya tidak bisa dibuka, silakan hubungi ketua MGMP-nya. Jadi yang memiliki akun Dapodik, akun apa SIM PKB itu adalah ketua MGMP. Ketua MGMP nanti bisa mereset passwordnya. Saya yakin banyak yang lupa dengan SIM PKB karena jarang dibuka. Kemudian syarat berikutnya adalah S1 karena standar guru itu adalah S1. Ya, jadi ini khusus untuk guru S1 atau D4. Jadi kalau D3 belum bisa daftar. Nah ini juga ini yang harus diperhatikan. Memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Ini dibuktikan dari mana? Ini pasti adanya di Dapodik kita ya, di Dapodik teh yang kita itu SIM PKB bukan SIM PKB apa Pak? Nah ini kasus misalnya kemarin ada rekan saya yang mengajarnya sudah lama, tapi kemarin 2019 dia masuk CPNS. Ternyata kemarin pas dibuka tidak bisa mendaftar karena masa kerjanya kurang dari 5 tahun. Jadi dihitungnya dari PNS-nya gitu ya. Karena yang di swasta tidak dihitung lagi awalnya. Tapi kalau yang dari swasta pasti dihitung. Makanya lihat saja di Dapodik, cek data masing-masing masa kerja di sana berapa tahun. Kemudian di sini kalau yang senior, yang sepuh gitu ya, memiliki masa mengajar tidak kurang dari 10 tahun. Kalau kita diarahkan ke tahunnya berarti kira-kira usia 58 tahun lah ya, kalau fungsi 60 tahun. Berarti maksimal usia 58 tahun lah. Kemudian ini secara pribadi kita keinginan kuat menjadi guru penggerak. Oke, itu ya. Ini kriteria seleksi nanti dibahas di ya. Jadi ini hanya kesiapan kita. Kalau secara teknis ini persyaratan administrasi ini ya, yang harus kita siapkan. Artinya guru penggerak ini yang daftarnya adalah guru. Di sini guru bukan kepala sekolah. Guru PNS maupun non PNS. Baik negeri maupun swasta, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB bisa mendaftar.
Oke. Nah, kemudian satu lagi ada tim pendukung. Nah, di sini tim pendukung itu kalau fasilitator kita lewat saja karena itu lebih cenderung untuk pengawas ya, pengawas dan WI. Nah, kita lihat di pengajar prakteknya. Nah, kalau pengajar praktek ini bisa dari guru, bisa dari kepala sekolah atau pegiat pendidikan lainnya. Pegiat pendidikan itu misalnya dosen, gitu ya. Dosen ini dosen bisa daftar. Dosen kan tidak punya akun SIM PKB, nanti dia daftar menggunakan email biasa, menggunakan Gmail biasa bisa, ya, bisa diterima. Kemudian mendapat izin, nanti ada berkas surat izinnya, kemudian pendampingannya selama 6 bulan. Mungkin di sini nanti kepala sekolah yang banyak daftar juga ya. Nanti kita lihat ada kriteria khususnya di sini. Nah, kriteria khususnya sama. Kalau untuk jalur guru S1 atau D4, pengalaman mengajar 5 tahun, kemudian 2 tahun sebelum pensiun. Nah, di sini mungkin yang membedakan memiliki pengalaman mentoring. Ya, mungkin nanti di bawahnya ya, saat menyambung, memiliki pengalaman kepemimpinan, bisa kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua MDMP, asosiasi guru ya dan seterusnya. Ini yang membedakan antara guru sebagai calon guru praktek dan guru sebagai calon pengajar praktek. Jadi kalau untuk pengajar praktek lebih cenderung harus punya pengalaman memimpin atau mendampingi. Ya, di sini pengalaman mentoring atau pelatihan guru selama 1 tahun. Nah ini. Kemudian kalau dari unsur kepala sekolah ini sama, hampir sama pada intinya, mentoring sama, kemudian asosiasi sama. Nah ini kalau praktisi ini ya, praktisi tadi bisa guru, bisa dosen, atau apa ya, lembaga pendidikan lainnya, organisasi dan seterusnya. Meskipun ini jarang yang daftar. Nah itu bedanya. Nah sekarang apa bedanya? Antara, mungkin yang sering ditanyakan itu apa bedanya antara pengajar praktik dan penggerak, calon guru penggerak dan calon pengajar praktik. Nah, di sini mungkin saya pribadi dengan Pak Soleh ini sebagai pengajar praktik karena dulu saya tidak bisa daftar sebagai guru penggerak karena kalau angkatan 2 itu dari SMK tidak ada kuota untuk guru penggerak. Adanya hanya untuk pengajar praktik. Nah, kemudian yang lain di sini tadi ada Ibu Mela, ada Pak Sandi, ada Bu Dewi, ya, ada Pak Herna, itu mereka adalah guru penggeraknya. Nah, bedanya begini. Yang pertama dari pola pelatihan, kalau pengajar praktik itu pola pelatihannya hanya 2 minggu ya, kalau sekarang mungkin 3 minggu kalau nggak salah. Nanti kita lihat jadwalnya ada. Nah, pengajar praktik di sini pelatihannya lebih cepat, hanya 2 minggu, tapi tentu jam sertifikatnya lebih kecil. Sertifikatnya hanya kemarin itu 112 jam. Sementara guru penggerak, calon guru penggerak itu pelatihannya kalau sekarang selama 6 bulan. Ya, tadi disampaikan dari Agustus sampai November, kemudian Februari, Maret ya, di penyelesaiannya. Nah, sehingga jamnya juga lebih banyak. Jamnya itu kalau kemarin 360 ya, hampir 350 jam kalau kemarin. Karena 9 bulan kalau kemarin. Jadi di atas 300 jam. Nah, itu ya yang pertama. Yang kedua, tadi mungkin yang sekarang lagi ramenya guru penggerak itu karena ada iming-iming mungkin ya bahwa calon kepala sekolah itu berasal dari guru penggerak. Artinya sertifikat guru penggerak itu dapat diajukan untuk mengajukan sebagai calon kepala sekolah. Nah, sementara pengajar praktik itu tidak bisa mengajukan langsung sebagai kepala sekolah, ya, karena tadi sertifikatnya lebih kecil. Pengajar praktik kalau mau mengejar sertifikat yang sama dengan guru penggerak itu nanti harus mengikuti pendidikan sebagai fasilitator. Ya, jadi bukan ke guru penggeraknya, tapi harus lulus ikut di fasilitator. Itu mungkin ya bedanya antara guru penggerak dan pengajar praktik. Hanya mungkin kalau tugas-tugasnya ya tentu saja lebih banyak guru penggerak. Kalau guru penggerak nanti akan banyak membedah di LMS. Nah, kalau pengajar praktik sifatnya itu mendampingi guru penggerak. Jadi kita hanya 2 minggu
materinya sama, cuma dipercepat gitu ya, dipadatkan. Artinya materi-materi tanpa penugasan yang sebesar atau sebanyak guru penggerak. Kalau guru penggerak, materi penugasan, dan seterusnya seperti itu. Nah, kita ini adalah mendampingi. Pendampingannya itu dilaksanakan 1 bulan sekali, biasanya 1 minggu menjelang kegiatan lokakarya. Jadi setiap bulan akan diadakan lokakarya, di mana lokakarya itu akan menampilkan atau membahas apa yang sudah dikerjakan oleh guru penggerak selama 1 bulan sebelumnya. Jadi kalau 6 bulan berarti nanti ada 6 kali lokakarya. Biasanya dilaksanakan di hotel bintang ya. Kemarin biasanya kita seringnya di hotel Metro Warung Tasik. Oke, itu yang bedanya. Nah, kemudian daerah sasaran PGP. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kita ada di angkatan 6. Nah, diklik aja di sini angkatan 6-nya. Nah, di sini ya, angkatan 6 wilayah Jawa. Nah, di sini ada yang membedakan. Di sini ada Kota Tasikmalaya, ada Kabupaten Tasikmalaya. Nah, perhatikan. Kalau Kota Tasikmalaya itu dibuka yang pertama untuk CGP. Yang kedua untuk CPP, pengajar praktek ya. Artinya calon guru penggerak dibuka, calon pengajar praktek juga dibuka untuk umum, untuk guru maksudnya ya, untuk guru umum. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya yang dibukanya itu pertama CGP, yang kedua, nah di sini CPP dari GP. Nah, sehingga kalau guru penggerak, calon guru penggerak, semua guru di Kabupaten Tasikmalaya bisa mendaftar. Tapi kalau untuk pengajar praktek, yang bisa mendaftar itu hanya guru yang sudah lulus kemarin sebagai guru penggerak kemarin ya, yang angkatan 2. Kemarin ada berapa ya? Kurang lebih 60 orang. Sehingga mungkin persaingannya di sini Kabupaten Tasik akan masuk semua ke CGP. PP-nya sudah dikunci. PP-nya sudah dikunci oleh guru penggerak yang angkatan 2 kemarin. Karena sudah ada. Kalau Kota Tasik kenapa? Karena Kota Tasik belum ada pengajar praktiknya, belum ada guru penggeraknya. Makanya dibuka dua-duanya. Nah, apakah bisa orang Kota Tasik atau orang Kabupaten Tasik mendaftar di Kota Tasik? Nah, ini tidak bisa ya. Jadi apabila berbeda itu tidak akan bisa, otomatis akan diblok di SIM PKB masing-masing. Nah, yang jadi patokannya SIM PKB, bukan alamat rumah. Seperti saya misalnya, saya tinggal di Tasik, di Kota Tasik, tapi saya sebagai guru di Kabupaten Tasikmalaya, maka statusnya saya sebagai warga di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, seperti itu ya. Atau sebaliknya. Misalnya kemarin Pak Ade ya, Pak Ade Puan dasarnya dari kabupaten pindah ke Tasik, ke kota gitu ya. Nah, itu nanti daftarnya di Kota Tasik. Jadi otomatis akan diarahkan di SIM PKB masing-masing akan berbeda. Tuh. Baik, kemudian yang perlu dilihat lagi adalah kalau video ini video-video menteri ya, silakan aja nanti dilihat. Nah, di sini ada testimoni guru penggerak ya, calon guru penggerak, silakanlah untuk menambah semangat kita. Jadi sebelum pendaftaran silakan dibaca-baca dulu biar tahu seperti apa nantinya. Kemudian yang berikutnya di sini di unduhan. Nah, ini informasi lainnya ada di sini nanti di unduhan. Di download. Nah, di unduhan ini, nah di sini ya, kita berada nanti di angkatan. Kita bisa tahu angkatan 1, misalnya saya dulu di angkatan 2. Nah, di sini ada SK pengumumannya nanti di sini, SK-SK-nya. Nah, ini ya, SK pengumuman pengajar praktik, SK pengumuman guru penggerak, ini tahap 2. Angkatan 2. Kita sekarang di angkatan 6. Nah, angkatan 6 baru ada informasi surat keputusan ini aja ya, SK rekrutmen pengajar praktik dan calon guru penggerak yang sudah tersebar di grup-grup ya. Kalau kita lihat tinggal kita klik saja. Nah, nanti pengumumannya di sini ya, SK pengumuman. Nah, di sini sudah ada ya. Oke, misalnya kita lihat yang ini
calon guru penggerak dulu, kita lihat informasi awalnya. Nah, surat ini kan ya, yang ini. Nah, yang harus kita perhatikan adalah tadi ini. Nah, ini Jawa Barat, Kabupaten Tasik, Kota Tasik. Ada kuotanya. Kemudian yang perlu dilihat itu, nah ini ya jadwalnya ini tadi. Jadi kita fokus di sini dulu sekarang, di 10 Januari sampai 18 Februari. Jadi lama, pengumuman tahap satunya nanti bulan April. Nanti bagaimana cara registrasi, pengisian data nanti akan disampaikan oleh Pak Soleh. Oke. Kemudian, oh maaf. Oke, ini ya. Nah, itu mungkin informasi-informasinya. Jadi, kalau secara teknis nanti mungkin Pak Soleh yang akan menyampaikannya. Itu saja Bu Mela yang dapat disampaikan. Dilanjutkan mungkin oleh Pak Soleh. Dikembalikan ke Bu Mela. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irfan. Jadi jelas ya, kita yang berada di daerah sasaran Kabupaten Tasik itu tidak bisa mendaftar sebagai PP karena sudah terkunci kandidatnya dari CGP Angkatan 2. Dan untuk yang daerah sasarannya berasal dari Kota Tasikmalaya itu bisa mendaftar CGP dan ataupun PP. Selanjutnya, narasumber yang kedua yaitu Bapak Soleh Permana MKom. Disilahkan, Pak Soleh. Baik, terima kasih Bu Mela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Ini sebenarnya saya sama Pak Irwan di dalam satu gedung sama di sekolah di SMA Manjaya, beda ruangan saja. Sebenarnya kalau saya mau praktik itu lebih cocoknya mungkin nanti dibantu sama para alumni CGP Angkatan 2 ya, ada Pak Sandi, ada Bu Melas, ada Pak Hena. Saya akan buka di sini ada yang punya salah satu guru di SMK Manonjaya yang rencananya mau daftar juga ya. Ada share screen-nya ya? Bapak Ibu ada ya? Ada Pak, ada. Ya. Nah, ini Pak Dede ini tadi baru di login kan? Ya, ini posisi lagi login di SIM PKB-nya langsung muncul seperti tampilannya ya. Mundur dulu Pak Soleh. Ya. Mundur aja dulu ke awal. Mundur ke login sebelum login. Ke login. Belum login ya. Nah. Logout aja dulu, logout dulu. Siap. Nah. Login aja deh. Nah, ini tampilannya nanti seperti ini ya. Ini tampilannya nanti seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke sini. Ya, kalau yang belum masuk ada di tombol klik masuk di sini. Atau bisa juga langsung dengan mengklik ini. Kalau misalkan tampilannya sudah di web guru penggerak, bisa langsung ke tombol daftar guru penggerak. Boleh. Nanti juga sama akan diarahkan ke ke login ke akun SIM PKB-nya, akan diarahkan seperti itu ya. Gitu. Oops. Nah, ini sudah langsung login. Kita cari dulu datanya. Kita logout dulu ya. Keluar dulu. Gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu tampilannya nanti seperti ini. Kalau misalkan ini saya sudah logout, kita masuk lagi dari awal ya. Kita masuk lagi ke guru penggerak. Ya, guru penggerak. Di sini tinggal klik program guru penggerak.
Sini ya. Nah, mau diklik tombol masuk ini boleh, ya. Mau klik yang langsung ke sini boleh. Ini nanti sama-sama akan diarahkan, ya. Kita masuk dari awalnya di sini. Nanti ini masuk ke halaman login untuk ke login SIM PKB-nya. Ini tampilannya seperti ini kan sama ya. Oke. Ini ya, oh yang ini. Ini akun SIM PKB-nya. Kemudian kita masukkan password-nya. Pada saat masuk, ini adalah tadi di situ ada Pak Iwan telah menjelaskan bahwa yang daftar selama terdaftar di SIM PKB itu bisa daftar dengan riwayat mengajarnya lebih dari 5 tahun, baik PNS maupun non PNS. Kebetulan Pak Dede ini posisinya non PNS. Nah, dia sudah mengajar lebih dari 5 tahun. Pada saat kita login ke SIM PKB-nya, posisinya adalah di Kabupaten Tasik. Artinya kalau di Kabupaten Tasik, Pak Dede ini hanya punya kesempatan untuk mendaftar sebagai calon guru penggerak, ya, gitu ya. Jadi Pak Dede ini posisinya adalah non PNS yang bekerja lebih dari 5 tahun. Posisinya ada di Kabupaten Tasik, meskipun tinggalnya di Kota Tasik. Karena di SIM PKB-nya terdaftar di SMK, induknya itu di SMK Negeri Manonjaya. Gitu ya. Nah, artinya Pak Dede ini hanya punya kesempatan mendaftar sebagai CGP. Tidak bisa daftar sebagai pengajar praktik. Kenapa tidak bisa? Karena pengajar praktik itu sudah terkunci oleh alumni CGP, alumni guru penggerak yang angkatan kedua. Itu akan diprioritaskan di Kabupaten Tasik sebagai pengajar praktik. Jadi pengajar praktik di Kabupaten Tasikmalaya itu adalah alumni guru penggerak dan angkatan kedua. Jelas ya Bapak ya? Kita akan buktikan apakah betul seperti itu ya. Nah, kita akan buktikan sekarang. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini, maka otomatis saat ini Anda belum terdaftar dalam program guru penggerak, silakan Pak untuk melakukan pendaftaran. Kita coba daftar. Nah, di sini ya. Apakah mau daftar sebagai calon peserta atau pengajar praktik? Tadi kalau Pak Dede itu hanya secara aturan itu hanya terdaftar sebagai calon peserta. Sekarang kita buktikan. Kalau dia daftar sebagai calon peserta, oke, maka pada saat ini diklik, maka bisa melanjutkan. Ya. Tapi kalau misalkan Pak Dede ingin daftar sebagai calon pengajar praktik, nah, langsung muncul seperti ini. Ya, tidak dapat mengikuti pendaftaran calon pengajar praktik karena pendaftaran hanya untuk daftar sasaran kota kabupaten yang telah ditentukan. Artinya apa? Yang tadi bahwa untuk pengajar praktik di Kabupaten Tasikmalaya itu sudah terkunci oleh alumni guru penggerak yang angkatan kedua. Jadi diprioritaskan sebagai pengajar praktik, gitu ya. Sedangkan yang tidak mengikuti guru penggerak angkatan kedua itu tidak bisa mendaftar sebagai calon pengajar praktik. Maka di SIM PKB-nya kalau kita posisi di Kabupaten Tasik, secara sistem itu tidak bisa, ya, hanya bisa mengisi sebagai calon peserta guru penggerak. Jelas Bapak Ibu ya, betul ya. Lanjut ya. Kita akan lanjutkan. Ini saya sudah izin ke yang punya akunnya, silakan boleh dipakai. Karena kebetulan dia juga mau daftar, gitu ya. Gitu. Kalian dipanggil si Antin. Gitu ya. Di sini ada calon peserta, ya, angkatan 6. Kemudian tinggal di checklist. Ini tolong bantu ya, karena saya belum pernah mendaftar sebagai CGP. Jadi saya waktu itu daftarnya sama dengan Pak Irwan di pengajar praktik karena tidak bisa di SMK tidak bisa mendaftar calon peserta. Harusnya sih yang presentasinya harusnya Pak Aging atau Bu Mela ini. Ya, nanti dibantu aja ya Bu Mela ya, takut ada yang salah.
Oke, selanjutnya tinggal Bapak Ibu tinggal diklik daftar. Ya. Akan diarahkan ke halaman pendaftaran. Tadi sudah dijelaskan kisi-kisinya. Dapatnya santai aja. Ya, karena tahapannya banyak, kemudian Bapak Ibu perlu berpikir untuk mengisi esai dan lain-lain. Nah, ini Pak Demi, Pak Dede ini. Lihat, ini pada saat kita mendaftar, maka di sini kita perhatikan dulu aja yang kuning-kuning harus diperhatikan ya. Di situ ada keterangan, silakan lengkapi dan ajukan data kurikulum vitae dan esai di bawah paling lambat tanggal 18 Februari. Nah, itu ya. Jadi santai aja. Ya, santai aja. Kita masih ada di posisi tanggal 14. Jadi masih ada waktu kurang lebih 1 bulan untuk menyelesaikan pendaftaran ini. Ya. Karena kita akan bersaing dengan ribuan orang yang ada di Kabupaten Tasik ini Pak Dede ya. Akan bersaing dengan rekan-rekan guru yang jumlahnya banyak yang pasti akan ikut mendaftar. Karena sekarang itu yang pendaftar sekarang karena sudah ada stimulusnya sih, sudah ada iming-iming yang lain-lainnya di balik pendaftaran itu ya. Beda dengan yang angkatan kedua, itu nggak tahu apa-apa, daftar aja pokoknya. Baik. Selanjutnya adalah di situ ada yang pertama adalah kurikulum vitae. Ya. Di kurikulum vitae ini nanti kalau misalkan kita sudah berhasil mengisi, maka statusnya itu akan berubah. Yang tadinya tanda seru warna gelap ini, ya, itu dia kalau sudah selesai akan berubah menjadi checklist warna hijau. Ya, pastikan nanti statusnya harus checklist dulu semuanya warna hijau kalau sudah selesai. Ya, itu sebelum mengirim berkas. Nah, di sini ada informasi unduh template. Nah, template ini silakan Bapak Ibu unduh. Nanti ini adalah template yang dipakai untuk surat rekomendasi atau dukungan dari kepala sekolah. Kalau salah ya, kita coba aja buka. Di sini sudah download ya. Kita lihat isinya apa saja. Nah, isinya itu di template ini saya sudah berhasil download. Kalau tidak kelihatan akan saya baca. Yang pertama adalah ada 2 file dalam bentuk Word di template itu. Yang pertama adalah surat dukungan kepala sekolah calon peserta PPGP. Jadi ini Bapak Ibu nanti wajib diperlihatkan kepada kepala sekolah sebagai surat rekomendasi yang nantinya harus diupload pada saat pendaftaran. Ya. Jadi pastikan kepala sekolah Bapak Ibu nanti mengetahui Bapak Ibu daftar. Ulah susul lumputan. Ulah di-scan tanda tangannya. Ya, jangan di-scan, pastikan harus tahu karena nanti kalau Bapak Ibu terpilih akan ada bahkan sering akan terjadi komunikasi antara pengajar praktik, calon guru penggerak dengan kepala sekolahnya. Ya, itu pasti akan terjadi seperti interaksinya. Ya, dan dipastikan surat dukungan ini Bapak Ibu buat, kemudian resmi ya diperlihatkan kepada Bapak Ibu kepala sekolahnya. Ya, di situ nanti isinya adalah pernyataan bahwa kepala sekolah Bapak Ibu memberikan dukungan dan izin untuk melaksanakan rangkaian tugas CGP selama yang 6 bulan itu ya, yang 6 bulan itu nanti pastikan mengetahuinya. Kemudian yang kedua, isi yang kedua adalah surat rekomendasi. Ya, di unduh berkas itu adalah surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu isinya adalah rekomendasi. Jadi ada uang ya Bu, tapi tetap ada saja. Mohon maaf, Bu Aneng bisa di-unmute. Bisa di-mute, Bu Aneng. Terima kasih. Itu nanti rekomendasi, memberikan rekomendasi kepada kita, ya. Di dalam rekomendasi itu nanti Bapak Kepala Sekolah harus menjawab beberapa informasi pertanyaan yang ada di template tersebut ya. Salah satunya adalah berapa lama saudara telah mendaftar. Jadi nanti
kepala sekolah bisa menjawab itu. Ya, pastikan bahwa ibu bapak itu kenal dengan kepala sekolahnya, ya, dan lain-lain. Silakan nanti diikuti. Itu pastikan semuanya tes. Ya, mungkin nanti kalau saya kurang lebih detail nanti bapak ibu GP yang angkatan kedua bisa membantu saya menjelaskan mengenai pengisian surat rekomendasi dan surat dukungan dari kepala sekolah tersebut, ya. Lanjut dulu ya. Selanjutnya, di sini ada 2 langkah, ada 2 tahapan yang harus Bapak Ibu selesaikan. Yang pertama adalah kurikulum vitae. Kita lihat di kurikulum vitae ada apa saja, kita bisa mengklik di mulai kerjakan ini, ya. Saya nggak akan mengerjakannya, cuman kita akan buka saja, ya. Di sini Anda memiliki waktu hingga tanggal 18 Februari, ya. Di sini. Nah, pastikan ini yang perlu diperhatikan adalah dokumen unggahnya harus ada. Ya. Yang pertama adalah KTP. KTP-nya, kemudian surat dukungan yang tadi diunduh itu, dan surat rekomendasi. Ya, jadi setelah diunduh, diisi, ditandatangani, kemudian di-scan, ya. Kemudian bacalah setiap bagiannya secara detail, ya. Kemudian isi keterangan dengan cermat, tekan tombol simpan, tekan tombol kirim untuk mengenai CP yang telah Anda. Setelah itu nanti kita akan masuk ke tahap berikutnya. Oke. Pastikan adalah formatnya di sini PDF atau JPG. Ya. Format unduhnya adalah dalam bentuk PDF atau JPG. Kalau sudah mengerti, kita tinggal checklist ininya, kemudian kita bisa mulai langsung mulai mengerjakan. Seperti ini, ya. Nah, pada saat mulai mengerjakan, kita akan diarahkan ke proses pengisian kurikulum vitae. Oke. Di sini ada status. Statusnya, kalau misalkan masih seperti ini, ya, di sini dia ada keterangannya. Status syarat wajib diisi, namun belum dilengkapi. Artinya belum dilengkapi, ya, atau belum diisi. Kalau yang kuning ini, status syarat opsional. Apabila tidak memiliki, maka tidak wajib diisi. Ya, nah, itu udah jelas saya instruksinya. Kalau sudah lengkap, nanti yang statusnya ini akan berubah menjadi checklist warna hijau. Ya, di dalam riwayat kurikulum riwayat pengalaman hidup ini di kurikulum vitae ini, nanti di sini ada informasi umum mengenai data riwayat pendidikan. Ini bisa diedit, ya, bisa kalau misalkan kurang lengkap ini bisa diubah di sini, ya, diubah. Misalkan kita tinggal klik ubah di sini, maka kalau data-data ada yang kurang silakan perbaiki. Seperti ini, sini nick-nya belum ada, ini tinggal kita isi, ya, tinggal kita update semuanya, gitu ya. Nah, jadi kalau ada tanda-tanda yang bisa diubah, silakan diubah dan dilengkapi, ya. Kemudian selanjutnya di situ ada pengalaman mengikuti pelatihan. Silakan Bapak Ibu isi pengalaman pelatihan. Kalau kemarin saya ngisi di Pasir itu pengalaman pelatihan di tahun 2021. Apakah di TP ini, di CGP ini sama atau tidak, saya juga nggak tahu, ya. Ternyata di sini enggak, ya. Mulai tahunnya bisa diisi. Di sini tuliskan 3 pelatihan terbaik yang relevan dengan profesi Anda yang pernah Anda ikuti. Di sini ada luas saya. Pastikan di sertifikatnya itu jelas nama pelatihannya. Kalau ada bukti fisiknya sertifikat, penyelenggaranya siapa, silakan dipilih, nanti sesuaikan di sini, ya. Kemudian di tahun kegiatannya diisi sesuaikan dengan yang Bapak Ibu ikuti, ya. Kalau misalkan lebih dari 3, kalau nggak salah bisa, ya, nanti coba aja. Jadi di sini instruksinya 3 pelatihan terbaik, ya, 3 pelatihan yang terbaik yang menurut Bapak Ibu pelatihan ini adalah pelatihan yang bisa tim penilai merekomendasikan Bapak Ibu layak sebagai peserta calon guru penggerak. Silakan Bapak Ibu boleh dimasukkan di sini, ya. Lanjut, kemudian pengalaman berorganisasi pendidikan, ya. Di sini kita lihat di klik pertama ada apa saja. Di sini adalah tuliskan maksimal 3 pengalaman Anda dalam berorganisasi yang bergerak di bidang pendidikan.
Silakan. Bapak Ibu misalkan terdaftar sebagai pengurus PGRI, sebagai ketua MGMP atau anggota MGMP, kemudian apalagi kalau di SD itu K3G ya, nah, dan lain-lain. Silakan kalau Bapak Ibu aktif atau punya pengalaman di dalam berorganisasi yang bergerak di bidang pendidikan, masukkan di sini ya, maksimal 3 pengalaman. Ya, di situ nanti ada keterangan ya, nama organisasinya apa, deskripsi organisasinya seperti apa, kedudukannya apa, ya kita lihat kedudukannya ada bahasanya di sini. Nah di sini, apakah di sekolah organisasi tersebut, apakah di kecamatan, di gugus, ya, kemudian di provinsi, nasional atau internasional, silakan diisi aja sesuaikan dengan organisasinya. Posisi Bapak Ibunya sebagai apa di organisasi tersebut, kapan mulainya, kapan selesainya, kalau misalkan sudah tidak lagi aktif di sana, kalau masih berarti ditulis sampai tahun sekarang diisi. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah pada saat Bapak Ibu menceritakan, nah di sini Bapak Ibu harus mengikuti maksimal 1000 karakter. Ya, jika Bapak Ibu lebih nanti akan berwarna merah di sini. Ini akan karakternya akan berkurang. Jika waktu isi di sini, nah di sini Bapak Ibu sudah 4 karakter. Ya, jangan terlalu sedikit, ya, jangan berlebih. Kalau lebih dari 1000 karakter itu pasti nggak akan bisa tersimpan. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti Bapak Ibu ceritakan di organisasi tersebut yang bisa menjawab ini. Pastikan mengikuti mencerna pertanyaan ini. Dan apa dampak bagi organisasi pada saat Bapak Ibu terlibat di organisasi yang diisi di sini. Ya, pastikan ada dampaknya. Ya, dampak apa yang pada saat Bapak Ibu bergabung di sini, Bapak Ibu sudah memberikan dampak apa? Itu silakan Bapak Ibu ceritakan. Ya. Kemudian pengalaman menjadi sukarelawan. Ini juga silakan kalau ada Bapak Ibu silakan diisi pengalaman menjadi sukarelawannya. Ini maksimal 3 pengalaman menjadi sukarelawan. Ya, misalkan Bapak Ibu di rumahnya Bapak Ibu pernah menjadi anggota apa tuh kalau usung pemilu teh yang di TPS itu, misalkan pernah juga atau pernah juga donor darah misalkan ya, silakan diisi aja sukarelawan atau pernah terlibat di misalkan siaga bencana misalkan tim apa silakan ya, atau pernah ikut menjadi di guru daerah terpencil misalnya, pokoknya yang bersifatnya sukarelawan Bapak Ibu masukkan ya. Nah, kemudian pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain baik secara individu maupun kelompok ya. Kita lihat di sini ya, ininya sama, nama aktivitasnya apa, sasarannya apa, kemudian ini proses, ceritakan prosesnya, kemudian ini aja pokoknya perhatikan ya, ceritakan proses pengembangannya, kesulitan yang dihadapi dan dampaknya apa. Pastikan semua yang Bapak Ibu ceritakan di sini bisa menjawab ini ya, bisa menjawab yang ini. Pokoknya ada dampak pada saat ada kesulitan yang dihadapi seperti apa, Bapak Ibu melakukan apa, dan kemudian dampaknya apa ya. Itu yang akan menjadi poin penilaiannya. Pastikan ada dampaknya. Pada saat semua yang Ibu lakukan itu harus berdampak ya, harus ada berdampak. Pastikan dampak-dampaknya dampak yang baik ya. Nah, terakhir yang diunggah adalah ini tadi ya, KTP, surat dukungan yang sudah ditandatangani, kemudian surat rekomendasi. Formatnya nanti mengikuti formatnya yang tadi, yang PDF. Ya, di sini ini ada jelas keterangannya PDF. Ya. Nah, unggah di sini dalam format PDF. Nanti tinggal diunggah. Sudah selesai nanti untuk kurikulum vitae-nya. Ya. Nah, itu di kurikulum vitae. Kemudian nanti yang kedua, kalau Bapak Ibu nanti sudah kurikulum vitae selesai, maka di sini akan berubah nih, yang tadinya tanda serunya hitam ini akan berubah nanti menjadi checklist. Kalau sudah checklist hijau artinya tahap 1 sudah selesai, Bapak Ibu lengkapi untuk dokumennya. Yang kedua adalah essay.
Nanti mungkin masalah esai secara lebih detail nanti Bapak Ibu silakan bisa mendengarkan pengalaman dari kebetulan banyak alumni GP Angkatan Kuda di sini. Nanti silakan boleh mendengarkan penjelasan atau pengalaman bagaimana teknik mengisi esai. Nah, oke. Lihat di sini yang penting adalah sebelum baca yang ini. Nah ini. Dengan ini saya menyatakan jawaban yang akan saya berikan adalah jawaban saya sendiri tanpa tindakan plagiarisme. Ya, ini yang penting. Jadi jawabannya itu bisa aja kita mencari jawaban di googling. Ya, kita googling untuk mencari jawabannya. Kemudian kita dapat jawabannya, jangan langsung copy paste. Ya, Bapak Ibu kalau mau cari jawabannya dengan cara seperti itu, simpan dulu di Word. Silakan Bapak Ibu edit. Ya. Rumusnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, jangan sampai di copy langsung jeplak aja dipastikan. Nanti akan terdetek, ya akan terdetek. Jadi banyak tools untuk mengetahui apakah jawaban Bapak Ibu plagiarisme atau tidak. Jika jawaban saya mengandung unsur plagiarisme, saya biasanya menerima sanksi dari tim seleksi pendidikan guru penggerak. Ya, kalau ada ketemu itu ya udah kemungkinan Bapak Ibu nggak akan dilanjutkan nanti ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya kalau lulus administrasi ini kan berarti tidak akan lulus ke proses wawancara dan simulasi mengajar, ya simulasi mengajar dan wawancara. Itu nggak akan dilanjutkan kalau misalkan terbukti ada esai yang terindikasi plagiarisme. Gitu. Kita lihat mulai pengerjaannya seperti apa di esai. Oke. Di esai di sini perhatikan pertanyaan utamanya ini, apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak? Ya, pertanyaannya di sini. Kalau kita klik mau menjawabnya, maka diklik yang lengkap ini. Ya, nanti di sini di nomor 1 ini yang tentang motivasi ada 3 pertanyaan. 1, 2, 3. Gitu ya. Nanti untuk menjawab esainya, kita tinggal klik lengkapi. Nah, yang harus diperhatikan adalah di sini. Perhatikan yang tidak jelas ini nih, tulisan ini. Lengkapi isian esai dengan minimal, ya, minimal 500 dan maksimal 5.000 karakter. Jadi harus ada di rentang ini. Tidak boleh kurang dari 500. Kalau Bapak Ibu ngisi kurang 500, ini nggak akan tersimpan. Ya, di sini nggak akan tersimpan. Tapi kalau Bapak Ibu mengisinya 501, ya, 500 pas, itu bakal tersimpan. Lebih dari 5.000 juga nggak bisa. Lebih dari 5.000 karakter itu nggak bisa. Ya. Bapak Ibu di sini pastikan jawabannya itu fokus ke pertanyaannya. Ya. Jangan terlalu banyak aja tambahan lain, jangan terlalu banyak. Ya. Misalkan apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak? Ya, nanti Bapak Ibu guru penggerak yang akan silakan bercerita kalau mau jawab ini jawabannya apa sih? Nah, itu bisa tanya aja nanti langsung. Ya. Kemudian apa yang Anda lakukan dalam mewujudkan motivasi tersebut? Ya. Udah fokus aja ke situ. Motivasinya apa? Kemudian bagaimana strategi untuk mewujudkan itu? Fokus aja ke situ. Nggak usah ngalamin dulu jawabannya. Ya. Tapi jumlah karakternya di sini, di rentang ini, gitu ya. Kemudian di sini ada apa kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru penggerak. Nah, ini adalah berarti Bapak Ibu silakan dulu sebelum menjawab, Bapak Ibu ingat-ingat aja dulu, jangan langsung diketik, tulis aja dulu hari ini kita mengumpulkan kelebihan saya apa saja sih. Nah, itu aja. Kalau sudah lengkap baru diketikkan dulu ke sini ya. Jangan langsung diketik di sini. Klik aja dulu, dikumpulkan aja dulu materi atau bahan untuk menjawab pertanyaan. Ya. Kemudian berikan contoh perubahan, inovasi, pemberdayaan, gerakan atau lainnya yang memberikan dampak nyata berdasarkan inisiatif Anda sendiri. Ya, pastikan ini harus inisiatif Anda sendiri. Ya. Nanti yang benar itu akan mengikuti ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu jawab itu, nanti jawaban Bapak Ibu akan diperiksakan sama tim independen yang khusus memeriksa hasil esai. Nah, gitu ya. Nah, ini pastikan harus mengikuti inisiatif Anda sendiri. Jadi yang nanti akan dinilai begitu yang Bapak Ibu lakukan bukan inisiatif Bapak Ibu, nanti akan dinilai. Ya, gitu. Dan apa yang mendorong Anda melakukan hal tersebut? Nah,
ketika ceritakan kalau kita punya inisiatif pasti punya latar belakang untuk menginisiasi itu, ya. Nggak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa ada latar belakang itu, pasti ada. Jadi kalau Bapak Ibu punya inisiatif apa, pasti sebelumnya Bapak Ibu punya latar belakang yang mendorong untuk melakukan itu ceritakan, ya. Nah, ini rambu-rambunya, harus ada kejadian, waktu kejadiannya, kemudian dampaknya, kemudian ada upaya apa yang dilakukan agar terlaksana, dan peran Anda dan pihak lain yang terlibat bila ada. Jadi kalau misalkan kita perlu bantuan, siapa yang perlu dibantu untuk mewujudkan inisiasi Bapak Ibu tersebut, ya, seperti itu. Ingat rambu-rambunya, karakternya di sini 2.000 karakter minimal, maksimal 7.000. Kalau yang di kedua ini minimal 1.500 dan maksimal 5.000. Ya. Untuk soal-soal esai yang lainnya, ya, polanya sama seperti itu. Hanya permasalahannya dan pertanyaannya berbeda. Tapi pola pengisiannya sama, ya. Ditentukan dulu apa pertanyaannya, kemudian nanti di pertanyaan tersebut ada beberapa pertanyaannya lagi, kemudian ada jumlah karakter minimalnya tentang karakter yang harus dijawab, ya. Lagi triknya mungkin saran dari saya adalah fokus ke pertanyaannya, langsung aja to the point ke pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya. Nggak usah lagi Ibu cerita konselor kemarin, langsung aja. Saya punya inisiatif ini, yang latar belakangnya ini, kemudian memerlukan bantuan dari siapa, dan seterusnya. Itu kalau masih kurang, nah baru ditambah-tambah. Ya. Itu mungkin sekilas mengenai tata cara pendaftaran. Ya, jadi yang pertama, di tahap pertama ini adalah Bapak Ibu akan setelah mengisi atau daftar login ke SIM PKB, Bapak Ibu itu akan diarahkan untuk mendaftar menjadi guru penggerak atau menjadi pengajar praktik. Kemudian Bapak Ibu unduh berkasnya diisi, dikerjakan, pastikan ditandatangan oleh kepala sekolahnya, kemudian diupload, ya, untuk melengkapi kurikulum kita. Setelah kurikulum kita-nya lengkap, Bapak Ibu mengerjakan esai. Yang esainya tadi adalah pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya. Itu tidak perlu, tadi kata Pak Irwan, tidak perlu cepat-cepat, tenang aja, ya, karena proses pendaftarannya ini cukup lama, rentangnya kurang lebih 1 bulan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti lebih detailnya kita diskusi, dan nanti para alumni guru penggerak angkatan kedua akan membantu kami untuk menjelaskan mengenai teknis pendaftaran. Ya, saya kembalikan kepada Bu Mela. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soleh. Yang dapat kita cerna ya tadi kata-kata dari Pak Soleh itu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Banyak juga yang menanyakan dalam pengisian esai Bapak Ibu itu bukan tulisan ya, melainkan jawaban atau pertanyaan berbentuk uraian panjang. Dan itu harus dikerjakan secara sistematis. Tidak boleh nomor 1 langsung ke 5, tidak akan terbuka. Nomor 1 selesaikan dahulu, lanjut kedua, sampai seterusnya. Baiklah, kita akan menyimak ya paparan dari guru penggerak kita. Ini Master IT ya Bapak Ibu, kita satu kelompok, satu fasilitator, yaitu Pak Sandi Aging dari SMP 2 Cikatomas. Ini dia yang mengajarkan saya tentang bagaimana belajar Canva, karena tugas-tugas saya semuanya itu saya dari Canva ya untuk tugas di LMS, dan saya belajar dari beliau. Silahkan waktunya disilahkan untuk Pak Sandi Aging Gustiana. Oke, terima kasih Bu Mela. Apa sudah terdengar suaranya? Sudah ada Pak. Oh ya, terima kasih. Oke, nah sebelum kita ke LMS, karena sudah 2 materi ya dari Pak Irwan dan Pak Soleh. Nah, ada baiknya kita ikuti kuis dulu lah. Ada kuis dari Pisis ya. Silakan bagi yang di laptop, Bapak Ibu nanti bisa membuka, nanti memasukkan kodenya. Bagi yang di handphone juga sama, nanti saya akan share-kan dulu kodenya. Gitu. Nah, apakah sudah terlihat tampilannya dulu? Masih start, oke. Oke, sudah masuk Bu Sandi. Oke, sudah ya. Nah, oke, kita langsung saja ke kuis dulu sebentar ya, paling 5 menit lah, 5 menit kurang ya. Jadi untuk penyegaran saja gitu ya.
Nah, Ya, hadiah. kenapa hadiahnya mungkin dari Pak Irwan dan Pak Soleh ya? Ya, lah pulsa 5.000. Oh, sama Rebo ya, siap. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu membuka tab ya di laptop atau di HP-nya atau punya aplikasi Quizizz untuk memasukkan kode ini ya. 123653 ya, itu untuk join my quiz-nya ya. Ditunggu selama 2 menit ya, 2 menit cukup ya Pak Irwan ya. Boleh, silakan. Ya, silakan dibuka dulu aplikasi Quizizz. Ini pertanyaan 10 pertanyaan saja tentang tadi ya yang sudah disampaikan Pak Irwan, Pak Soleh tentang pendaftaran guru penggerak dan guru penggerak itu sendiri tentang beberapa materi. Nah, kalau nanti sudah bergabung nanti namanya ada tercantum di sini ya. Sekali lagi kodenya 123653 ya. Pak Ade Hasan sudah masuk ya, Pak Ade Hasan. Nah, nanti ada 10 pertanyaan dan setiap Ayo pertanyaan Bapak Ibu. ya menjawabnya 20 detikan sajalah biar cepat seperti itu. Mangga yang membuka lewat laptop bisa dicoba untuk masuk Quizizz ya. Di sini ada Quizizz, di setting saja. Iya. Itu aneh. Atau yang sudah jadi CGP juga bisa ikutan lah untuk meramaikan gitu ya. Ya, atau yang menjadi PP silakan. Baru satu peserta ya Pak Ade Hasan. Terima kasih Pak Ade Hasan sudah bisa bergabung. Kepada yang lain silakan masuk Quizizz ya. Bisa dituliskan itunya Pak, alamat websitenya di chat ya. Sebentar Pak. Ini untuk sama seperti kuis, dan di Quizizz juga aplikasi kuis yang sudah sering digunakan lah di pembelajaran apalagi di tingkat SMP atau SMA gitu ya. Selain Kahoot gitu ya. Kalau Kahoot kita harus menampilkan di layar, kalau ini langsung bisa gitu ya, Quizizz ya. Nah, sudah berapa yang bergabung ini? Kita lihat dulu. Nah, ini apa namanya? Di Quizizz ya seperti ini. Nah. Oke, nah itu Quizizz-nya, kemudian kodenya. Oke, suaranya masih terdengar? Masih Pak, masih. Oke, ya terima kasih. Ada Pak Yayan, ada Pak Irwan, ya ada Bu Ina ya. Sekitar 30 detik lagi ya kita mulai saja. Kalau tidak ada lagi, nanti kita share aja untuk pertanyaannya. Oke, kodenya sekali lagi 123653 ya. 123653. Ada Bu Mela, ada Pak ya, Bu Mela ya ikutan juga. Ada kemudian Bu Aira Rahmawati, terima kasih. 12 kodenya 123653 ya. Oke, Bu Winda ya 123653. Oke, siap ya, 15 detik lagi kita mulai ya. Bu Rika, Bu Neng, masih ada yang mau bergabung lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang ya. Oke, kita mulai ya. Silakan. Nanti yang tidak bisa mengikuti kuis bisa melihat di layar saja pertanyaannya. Siap, kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Selamat mengerjakan. Oke, pertanyaan pertama ya. Nah, di sini pertanyaannya, siapakah tokoh pendidikan yang pemikirannya menjadi landasan filosofis pendidikan di Indonesia? Silakan tuh. 7 benar ya, 8 benar. Kemudian ya sudah menjawab benar semua, hebat ya. Yang pertama menjawab Bu Mela ya dengan 3 kali benar, on fire ya. Oke, pertanyaan kedua ya. Nah, seorang guru penggerak akan selalu berpihak kepada dinas pendidikan, kepala sekolah, guru atau murid. Ya, 10 benar ya, hebat. Nah, apa makna well-being dalam ekosistem pendidikan sekolah? Kemenangan, kebahagiaan, kebaikan, atau kehebatan? 2 benar, 7 salah ya. Nah, lalu apa yang dibutuhkan pihak sekolah dengan adanya guru penggerak? Inovasi, peningkatan kompetensi, kebutuhan pembelajaran, kontribusi sosial. Yang mana ya? Kemudian, manakah nilai guru penggerak yang selalu berupaya untuk menilai apa yang terjadi dan berupaya untuk terus memperbaiki diri? Nah,
inovatif, kolaboratif, mandiri, atau reflektif. Kemudian, apa peran guru penggerak yang mendorong kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan pendidikan? Nah, di sini. Oke, masih nomor 6 ya menjawabnya. Oke. Oke, nomor 7. Nah ini, berapa lama proses pendidikan guru penggerak di angkatan 6 tahun 2002 ini? 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Oke, nah tadi jika menyimak, manakah tautan untuk mendaftar guru penggerak dari situs yang ini? Mana untuk mendaftar ya? Tadi kalau memperhatikan ada kata kunci ya di sini seperti ini. Oke. Kemudian ke-9, apakah pembelajaran yang ditekankan bagi peserta didik di abad 21 ini? Nah, ini menjadi materi dari guru penggerak juga. Dan terakhir, apakah kegiatan membimbing anak atau rekan kerja yang mempunyai masalah dan mendampingi anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri? Oke, kita lihat ya. Di papan peringkat pertama, sudah ada ini. 10 sudah mengerjakan, 12 masih ya, 12 lagi. Oke, masih ada yang menjawab ya, kita tunggu sebentar lagi. Oke. Kita lihat peringkat yang ini, Bu Ina, ya, Pak Yayan, Bu Neng, Bu Ai, ya, Bu Apri, Bu Dede, Pak Winda. Oke. Satu orang lagi ya, satu orang lagi belum beres ya, satu orang lagi. Oke, nah di sini kita bisa melihat bahwa untuk yang menjawab yang benar itu ada Bu Dewi Setiawati. Nah ini kalau tidak salah rekan kita ya Pak ya dari CGP ya. Yang di hadiahan Pak Sandi. Oh, yang di hadiahan, siap, nanti request tuh Pak Soleh dan Pak Irwan ya. Itu Bu Bella, Pak Irwan juga. Nah ini yang dari ini Bu Erni hebat ya, Bu Erni bisa menjawab Bu Rika, Bu Winda, kemudian Pak Ade Hasan. Berarti ini Ibu itu merupakan potensi yang untuk ikutan guru penggerak yang sampai ke yang 12 dan yang lainnya. Jadi kuis kita akhiri saja ya, dan selamat. Kecuali untuk yang ini ya Bu Dewi, Bu Mela dan Pak Irwan itu sudah expert lah tidak ini. Nah kita fokus ke yang ke-4, 5, 6 ada Bu Apri, Bu Erni. Bu Apri langsung naik ya ke kedua, hebat ini nih. Bu Apri teh guru di Abi Pak Sandi. Oh iya hebat ya. Nah ini Bu Apri ya, kemudian Bu Dewi, Bu Mela. Ini Bu Apri ya, kasih aplaus ya buat Bu Apri, hebat. Terima kasih Bu Apri. Aduh Bapak, jumna dina handphone sekantenan sareng kuis jadi Pak Buliwat. Oh Pak Buliwat ya, tidak apa-apa. Tapi Ibu hebat ya Bu ya, udah memahami sebagian besar dari proses perekrutan dan materi guru-guru penggerak yang nanti akan kita bahas ya. Terima kasih. Ini salah dua Bu Dewi, Bu Apri juga salah dua, hebat ya. Sebelum jadi guru penggerak aja udah benar Bu, hebat Bu. Salut Bu saya. Mantap Pak Sandi. Mantap. Terima kasih ya Bu Apri ya, dan Bu Erni dan Bu Rika ya, itu tiga besar ya, hebat sekali. Oke, kita keluar saja ya. Kita langsung. Materi saya mungkin sekitar 10 menitan ya, karena diminta untuk berbagi pengalaman mengenai LMS ya, LMS. Nah, LMS ini bisa diakses ketika kita sudah masuk di aplikasi SIM PKB atau guru penggerak. Misalkan di sini kita ketikkan ini surel SIM PKB saya, kemudian ini passwordnya, kita klik masuk ya, tunggu dulu login. Nah, tunggu dulu ya. Nah, ini udah masuk ke SIM GPO ya. Nah, sama seperti Bapak Ibu di sini tadi. Di sini kan ada khusus ya untuk program guru penggerak. Kita bisa mengkliknya di sini juga untuk masuk ke program guru penggerak. Nanti otomatis terhubung ke aplikasi guru penggerak ya di SIM PKB. Nah, ini adalah aplikasi guru penggerak sama dengan Bapak Ibu juga sama. Hanya saya berkesempatan lebih awal untuk angkatan 2 dan Bapak Ibu di angkatan ke-6. Jadi satu seleksinya udah beres. Dan di sini karena LMS, nanti kalau udah lulus seleksi, Bapak Ibu ada tautan untuk belajar di modul LMS. Nah, karena seperti apa sih LMS guru penggerak itu? Apakah seperti PPG atau seperti apa gitu ya? Nah, di sini ada tautan yang bisa kita tinggal menuju diklat di sini. Nah, diklik aja menuju diklat. Nah, kita tunggu saja sebentar. Nanti masuk ke, nah ini ada instansi. Nah, di sini nanti Bapak Ibu juga kalau sudah lulus seleksi ada pengarahan mengenai pengisian LMS ini. Nah, langsung saja kita menuju diklatku. Nah, diklatku di sini. Nah, ini ada diklat untuk kelas P4TK PLB oleh fasilitatornya Bapak Lan Lesmana. Gitu. Dan kita klik aja tautan modul di sini ya, tautan modul. Nanti kita akan langsung ke LMS.
Nah, di sini di LMS dan ternyata daftar isinya di sini Bapak bisa atau Ibu bisa lihat sebelah atas itu sebelah kiri ada pendahuluan, paket modul 1, paket modul 2, paket modul 3, ada jurnal komunikasi, lokakarya, pendampingan individu, ini ya action sequencer ya. Jadi pertanyaan kemudian penutup. Nah, kalau ke bawahnya kita lihat ada informasi dan pengumuman, pengantar program pendidikan, bahan pendukung. Ini kalau diklik itu nanti bisa ada informasi ya. Nah, informasi umum ini bakalan tentang forum ya, seperti forum. Tapi kita fokus dulu ke yang atas, ini hanya bahan pendukung juga ada ya, ini seperti apa, PDF, materi-materi, dan ini adalah pengantar program pendidikan guru penggerak. Ini kalau kita klik selanjutnya maka materi akan selanjutnya juga ya bertahap. Bahan pendukung yang tadi ya, ini kita klik, ini seperti PDF, jadi semua PDF yang akan kita pelajari itu ada di sini gitu. Jadi tinggal dibaca dulu untuk memantapkan. Nah, kemarin salah satu kelemahan saya itu ini modul-modulnya itu tidak di-print ya, tidak di-print, jadi belajar langsung ke LMS, padahal di modul juga banyak informasi yang bisa didapatkan. Walaupun hampir sama dengan di LMS, tetapi modul ini ada beberapa yang bentar ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, saya akan memberikan contoh ya untuk mempelajari paket modul. Di sini paket modul 1 dan 2, 3 itu adalah satu paket ini terdiri dari beberapa modul. Nah, 10 modul itu nanti akan disebar. Pertama, paket modul 1 itu ada 4 modul. Modul 11, 12, 13, dan 14. Modul 2 ada 3 juga ya. Seperti itu. Ada 21, 22, dan 23. Ini lebih ke pembelajaran ya kalau kita lihat. Dan ke paket modul 3 juga ada 3 ya, 31, 32, dan 33. Nah, jadi semuanya kalau dihitung itu ada 10 modul yang akan dipelajari. Setiap modul itu rata-rata 2 minggu. Jadi hampir sekitar 5 bulan lebih lah, 5 sampai 6 bulan. Jadi masa LMS itu sekitar 6 bulan Bapak Ibu untuk belajar. Nah, jadi ketika Bapak Ibu belajar di LMS 6 bulan berarti itu pas dengan LMS berakhir, pas juga dengan PPGP berakhir. Kalau di kami yang 9 bulan kemarin itu 6 bulan LMS dan 3 bulan lagi pemantapan dan mengerjakan tugas-tugas yang belum selesai. Nah, di sini kita klik aja satu ya untuk misalkan modul 11 ya, modul 11. Apa sih isi modul 11? Nah, kita lihat di sini, maaf. Nah, tentang refleksi filosofis pendidikan di Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, kalau ada yang klik ini berarti tidak bisa dibuka. Jadi kita bisa yang buka yang sepertinya. Untuk skemanya, satu modul dengan modul lain hampir sama. Untuk awal ada pendahuluan, daftar hadir, dan forum komunikasi. Pendahuluan ini kalau tanda checklist seperti ini, kalau yang ada garis putus-putusnya itu dari sistem. Kalau yang garis itu bisa kita klik sendiri. Sebagai contoh, sebelum ke materi Merdeka Belajar ya, nah, di sini pendahuluan tuh. Pendahuluan biasanya ada video yang bisa kita lihat dari penulis modulnya ya. Itu. Nah, kalau sudah kita tinggal back to course aja, back. Kemudian ada daftar hadir. Nah, daftar hadir ini penting Bu. Seperti apa sih yang dihitung kehadiran? Yang pertama dari eksplorasi konsep, ruang kolaborasi ya, virtual conference ya, kemudian refleksi terbimbing dan elaborasi. Ini satu kehadiran dinilai 100. Jadi ini ada 4 kali gitu ya. Jadi setiap kehadiran intinya nilainya 100. Nah, kita akan masuk sekarang ke alur Merdeka Belajar. Bagaimana sih Merdeka Belajar itu? Nah, kalau Bapak Ibu lihat ya, nah sampai seperti ini aja tampilannya. Di sini ada Merdeka, R-nya 2 kali ya Bu ya, Merdeka. Nah, singkatan dari mulai dari diri sendiri, eksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasi, kemudian refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Jujur ya Bu ya, waktu awal untuk ikutan LMS ini saya juga bingung, banyak banget ininya yang harus dipenuhi, misalkan untuk mulai dari diri sendiri sampai ke tahap nanti aksi nyata. Dan ini semua dipelajari hampir dalam 2 minggu. Jadi Senin sampai Jumat itu ada jadwal untuk mengerjakan LMS ini. Ada 1 sampai 2 jam seperti itu. Dan nanti yang paling asik menurut saya ada yang tanda Google Meet ya Bu ya. Nah, ini adalah sesi virtual conference ya Bu ya. Kita bisa diskusi dengan rekan-rekan, kemudian kita bisa presentasi, nah seperti itu. Dan ini ada elaborasi pemahaman.
ada waktu ya untuk melihat satu-satu ya, tidak apa-apa, Pak Irwan? 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi, waktunya. nggak apa-apa, 5 menit lagi. Jadi saya kalau 5 menit lagi mungkin secara garis besar saja. 1 menit pertama tentang mulai dari diri sendiri dan eksplorasi konsep. Kalau mulai dari diri sendiri, nah seperti ini. Jadi di sini nanti ada pertanyaan yang harus dijawab. Nah, misalkan di sini 1 jam ya, seperti itu. Nah, misalkan langsung ke pertanyaan, pengalaman apa saja yang membuat Anda semangat bersekolah? Momen apa saja yang merasa berkembang menjadi seorang pembelajar? Siapakah sosok guru yang inspirasi Anda? Apa saja pengalaman yang berkesan bersama guru? Pernahkah menduplikasi atau mengadaptasi yang dilakukan guru tersebut? Jadi kalau mulai dari diri sendiri itu lebih ke reflektif pengalaman kita selama belajar sebagai siswa ataupun sebagai guru. Nah, kalau yang eksplorasi konsep yang sebelah sini itu lebih ke pemahaman konsep, belajar membaca materi. Karena di sini ada 1 sampai 12. Jadi setiap materi kita ada membaca satu bagian. Kalau kita diperlukan menulis catatan di sini seperti ini. Ada juga kalau kita mau membaca aja tidak disuruh menulis ya, tinggal lanjutkan saja. Itu untuk eksplorasi konsep. Gitu, Bu. Nah, paling penting menurut saya di sini adalah ruang kolaborasi ya, di mana kita bisa berdiskusi dan berpresentasi apa yang dilakukan. Kemudian refleksi terbimbing itu adalah menulis apa sih yang sudah dicapai pemahaman materi dari modul refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, baru di demonstrasi kontekstual di sini Bapak Ibu akan menghasilkan karya, Bu. Kalau di sini disuruh membuat karya berupa video pendek, komik, lagu, puisi, poster, infografis, dalam bentuk apapun mengenai pemahaman materi, pemikiran, filosofis Ki Hajar Dewantara. Nah, disinilah kreativitas kita. Jadi apapun bentuknya, yang penting esensinya adalah kepemikiran filosofis KHD. Dan kita di sini sudah diajarkan juga secara tidak sadar untuk pembelajaran berdiferensiasi. Itu. Nah, saya juga sudah mengirimnya di sini ya untuk dikirimkan. Dan ini ada rubrik-rubriknya gitu ya. Terima kasih misalkan Bapak Hebat. Nah, jadi nanti Bapak Ibu akan familiar dengan kata-kata hebat, dengan kata-kata keren. Jadi apapun yang dikerjakan hebat, keren, bagus. Jadi bermakna-makna positif. Seperti itu mungkin kenaan saya mengerjakan LMS. Dan terakhir adalah dari ada elaborasi pemahaman, kita akan virtual conference dengan beberapa daerah. Jadi satu kabupaten Tasik dengan daerah lain itu ada satu pembicara ya. Biasanya satu kabupaten ya Pak, kabupaten atau kota itu ada satu pembicara dan biasanya durasinya sekitar 2 jam. Nah, dan terakhir adalah aksi nyata. Jadi saya mungkin hanya sekilas saja bahwa inilah gambaran dari LMS yang akan dikerjakan ya oleh Bapak Ibu guru bila nanti berkesempatan menjadi guru penggerak. Pada intinya apapun itu saya yakinlah Bapak Ibu guru hebat bisa menyelesaikan tugas-tugas ini. Dan jika nanti Bapak Ibu penasaran gitu ya tentang apa sih yang sudah dikerjakan, nanti saya akan bagikan ya bahwa di sini juga saya sudah membuat portofolio mengenai, nah ini kalau sebentar lagi habis ya, portofolio mengenai apa yang sudah dikerjakan menjadi guru penggerak. Dan ini semua dikerjakannya di aplikasi Canva, kemudian ada sekitar 25 ya. Nah, ini bisa di-share lah ke Bapak Ibu nanti kalau misalkan membutuhkan sebagai motivasi apa saja untuk di materi guru penggerak ini. Nah, jadi materi PDF bisa kita buat seperti apa ya namanya, majalah online lah kayak gitu. Ya mungkin Bu Mela, saya cukupkan sekian saja. Mohon maaf ya Bapak Ibu, penjelasan saya terlalu cepat atau kurang jelas. Bisa nantilah sambil diskusi. Sekian untuk penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sekali ya Bapak Ibu, kita terbatas waktunya. Dan Pak Sandi ini memang keren dalam setiap tugasnya selalu totalitas. Baik, kita memasuki sesi tanya jawab. Jikalau ada, benar Pak Iwan, kita ada sesi tanya jawab? Ya, mungkin akan dibatasi 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan yang mau bertanya bisa menghidupkan mikrofonnya dan menyebutkan identitas. Silahkan. Izin bertanya. Mangga Pak Irman. Terima kasih. Nama saya Irman Ramli dari
sekarang di SMK Puskesmas Surya Raya. Kalau melihat dari LMS yang guru penggerak, kan kebetulan sekolah kami sekolah PK ya. Kebetulan di sekolah PK itu ada komite pembelajar. Satu sekolah PK itu komite pembelajar ada 10, termasuk alhamdulillah saya terpilih sebagai komite pembelajar di sekolah PK. Kalau saya lihat memang agak mirip ya, merdeka ya, double R ya, R-nya ya, yang mulai dari diri, elaborasi dan segala macam itu mirip. Apakah materinya sama seperti pelatihan waktu itu adalah PSP, pelatihan sekolah penggerak. Apa bedanya antara sekolah penggerak dan guru penggerak? Gitu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Boleh langsung aja ya, Pak Soleh. Iya, mangga. Nah, langsung aja Pak Irwan. Ya mah jika aku udah bari ngopi, Pak Soleh, Pak Irfan mah. Siap, ayo atuh. Kopi darat tuh langsung lah nya. Nah, langsung ya, Mang. Jadi memang di yang namanya program sekolah penggerak ini kan ada beberapa unsur. Tadi ya, ada unsur sekolahnya, ada unsur guru penggeraknya, ada unsur pengajar praktiknya, dan ada unsur fasilitatornya. Nah ini kalau sekolah penggerak itu memang itu dialokasikan untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA. Kalau di SMK istilahnya sekolah PK ya. Nah, ini ada perbedaan. Kalau sekolah penggerak itu yang mengajukan nanti adalah kepala sekolahnya. Jadi yang daftarnya melalui SIM PKB kepala sekolah. Tasik kayaknya sudah lewat ya. Sudah lewat kemarin kalau nggak salah Tasik. Jadi Pak Irman, sekolah penggerak itu sama dengan sekolah PK. Intinya lah mereka mendapat bantuan, baik itu bantuan anggaran gitu ya, bantuan program dan sebagainya. Tapi tidak mesti di sekolah penggerak itu ada guru penggeraknya, belum tentu. Atau sebaliknya, ada guru penggerak, belum tentu sekolah penggerak. Jadi daftar secara terpisah. Seperti itu Pak Irman gambarannya. Ya, terima kasih Pak Irwan. Mangga Bu Mela. Dilanjut mungkin. Siapa lagi yang mau bertanya? Silahkan di unmute saja. Sambil menunggu mau dijawab yang dari chat? Atau sudah terjawab pertanyaan yang dari chat? Yang cukup krusial itu ada beberapa rekan kita tadi dari Ibu siapa yang Karangjaya itu tadi. Ini ada beberapa kasus gitu ya. Ini sama Pak Irman juga sama kasusnya. Tadi dari SMK Negeri Karangjaya, posisinya berarti sekarang di kabupaten. Namun beliau diterima P3K di Bekasi ya tadi kalau nggak salah. Artinya di luar daerah sasaran. Nah ini kasus yang sama untuk Pak Irman. Pak Irman ini dari Kabupaten Tasik ISB, tapi sekarang masuk P3K di Ciamis gitu ya. Nah ini ya yang suka tani Ibu Rosmayanti. Kalau menurut saya selama pendaftarannya masih ada Bu, silakan saja dicoba. Kemarin ada ya Bu Mela, Pak Sandi beberapa CGP yang alih sekolah gitu ya. Artinya selama prosesnya masih di kabupaten tersebut, toh kita P3K juga belum tentu kapan keluar SK-nya gitu ya, kapan keluar SK-nya. Sementara ini pendaftaran kan sampai bulan Februari untuk SI ini. Kalau menurut saya diikuti saja dulu lah gitu ya. Diikuti dulu. Kalaupun kalau kemarin sih kalau sudah lulus tidak masalah, ikut pendidikan tidak masalah gitu ya. Yang penting karena pendataannya kan sumbernya dari SIM PKB. Jadi disesuaikan dengan alamat di SIM PKB-nya. Seperti itu ya Pak Irman, mungkin Bu Rosmayanti, Pak Ade Puan juga sama. Terima kalau Pak Ade Puan statusnya dari Kota Tasik ke Kabupaten Tasik gitu ya, masih dekat kene lah gitu, masih bisa dilanjutkan. Seperti itu Pak Irman, Ibu Rosmayanti mungkin ya. Satu lagi Pak Irwan mau Ya. tanya Pak Irwan, waktu di
guru penggerak itu kan waktu daftar itu ada 2 pilihan ya. Ya. Maaf saya tadi terlambat masuk, mungkin apakah sudah dijelaskan atau belum. Ada pilihan satu guru penggerak, yang satu lagi praktek gitu ya. Ya. Nah, satu pertanyaannya adalah bedanya apa? Yang kedua itu apakah waktunya sama? Kalau sekolah guru penggerak 6 bulannya kalau nggak salah tadi Pak Sandi melalui LMS-nya diperkirakan sekitar 6 bulan. Apakah sama pelatihannya, waktunya gitu? Terima kasih itu Pak. Ya, terima kasih. Pak Soleh, mangga mau menanggapi? Mohon Pak Irwan, ini mah kedah sambil ngopi Pak Irwan. Nah, kumaha tuh. Karena ya syukuran lagi lah. Ya Pak Irman, jelas tadi terus dijelaskan bahwa pengajar praktik itu nanti yang akan menjadi istilah yang pertama itu sebelum pengajar praktik pendamping. Itu jadi akan mendampingi proses seleksi calon guru penggerak ini. Jadi pada saat nanti guru penggerak ini sudah lolos, nah nanti akan didamping oleh pengajar praktik dan fasilitator. Nah, pengajar praktik ini unsurnya dari guru kita, dari guru-guru juga. Nah, cuma nanti dia pelatihannya lebih dulu, lebih singkat, sekitar 2 minggu. Nah, posisi saya dengan Pak Irwan itu adalah posisi sebagai pengajar praktik, karena pada waktu itu belum ada alokasi untuk guru penggerak bagi guru SMK, yang adanya pengajar praktik. Jadi nanti kita akan mendampingi khususnya pada saat pendampingan individu dan lokakarya. Jadi nanti guru penggerak itu ada agenda pendampingan individu yang akan dilaksanakan 1 minggu sebelum dilaksanakan lokakarya. Dan setelah pendampingan individu baru lokakarya sebulan sekali. Ya, itu tempatnya nanti kalau kemarin itu seringnya di hotel, ya sebulan sekali. Jadi selama satu bulan itu guru penggerak itu akan bermain di LMS. Kemudian nanti pengajar praktik melakukan evaluasi melalui pendampingan individu dan berdiskusi mengenai hal-hal yang dilakukan dan apa saja yang harus masalah apa saja yang dihadapi oleh guru penggerak. Nanti tugas pengajar praktik adalah mendampingi dan mencoba memberikan solusi ya dengan langkah-langkah yang sudah dirapikan kepada pengajar praktik. Ya, setelah itu nanti kita akan adakan lokakarya sebulan sekali. Ya, mengenai materi-materi yang didapatkan di LMS bersama fasilitator. Itu bedanya pengajar praktik dengan guru penggerak. Kurang lebih seperti itulah Pak Iman ya. Terima kasih Pak Saleh. Tambahan Pak Irman tadi sudah dijelaskan, perbedaan itu di sertifikat juga berbeda ya. Jadi kalau pengajar praktik itu hanya 100 jaman. Kalau guru penggerak itu 300 lebih ya, 300 jam lebih. Nah, sehingga mungkin kalau sekarang dirame-rame bahwa guru penggerak itu bisa menjadi kepala sekolah, sertifikatnya, kalau pengajar praktek belum mencapai ke arah sana, gitu ya, karena jumlah jamnya masih kurang, masih harus ikut pelatihan lagi. Nah, itu ya yang bedanya. Cuma kalau yang di pelatihan, ya yang paling banyak aktif ya pengajar guru penggerak gitu ya, pengerjaan. Kalau kita kan memantau saja, tidak mengerjakan dan sebagainya. Seperti itu Pak Irman. Honornya Mas Amin ya Pak. Ya, honornya benten. Ya, Oke, sedikit. Jadi begini, kalau pengajar praktik memang ada honornya, ya. Jadi kita dapat honor pendampingan. Kalau guru penggerak itu tidak ada ya, Bu Mela, Pak Sandi, tidak ada honor, karena ya mereka kan subjeknya gitu ya, mereka subjek programnya kan guru penggerak. Tapi ada penggantian snack mah dapatnya Pak. Oh, snack mah nginep di hotel sebulan sekali lah. Ya. Pilih nuga acan terang hotel Metro, emang sebulan sekali nginep di hotel Metro. Hotel Prodeo ya Pak. Ya, makasih. Pak Hendi, mangga. Ya, Mangga, pada ngajengkeun patarosan. tidak Bu, stop. Sudah saja. Bapak dan Ibu, barangkali siapa lagi yang akan mengajukan pertanyaan?
Halo, Ya, mangga Ibu Apri. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apun tenang, abdi bade tumaros. Hmm. Abdi kan ngiringnya daftar kanggo calon guru penggerak. Mung aya selintingan saurna anu tidak pegang kelas di Dapodik tidak bisa mengikuti naon kanggo calon guru penggerak saurna teh. Oke, mangga Bu Apri. Guru kumaha namanya teh? Guru SD Ibu, guru TK. Oh, TK-nya. Guru TK, Pak. TK-nya. Oh, mohon. Guru anu teu Tidak pegang kelas. Biasanya begini Bu, di guru penggerak ini sebetulnya kita enak, tidak banyak data-data yang harus diupload. Bahkan sertifikat dan sebagainya pun mata pelajaran tidak kita upload. Gitu ya. Jadi selama SIM PKP-nya diterima, itu berarti kita bisa daftar, gitu ya. Jadi tidak ada batasan harus guru A, guru B, guru C, tidak ada. Ini sama mungkin pertanyaan dari siapa ini ya? 1F4ZA, wah tidak namanya. Apakah permapol di kuota untuk pesertanya? Tidak ada ya. Jadi tidak ada, jangankan kuota mapol, kuota sekolah pun tidak diatur gitu ya. Kemarin di angkatan 2 juga tidak berimbang. SMP berapa orang, SMA berapa orang, TK berapa orang. Jadi semua bersaing murni dari hasil pendaftaran kita ya. Seperti itu. Hanya mungkin kuota itu hanya kuota kota kabupaten saja. Kalau nggak salah kuota Kabupaten Tasik itu 150 untuk sekarang ini ya, kalau tidak salah. Kalau kota berapa ya? Saya lupa lagi. Kuotanya kurang lebih seperti itu. Jadi tidak Bu ya. Jadi selama kita bisa daftar di SIM PKB masuk, itu berarti masuk. Nanti tinggal bagaimana kita pintar-pintar bercerita gitu ya. Bukan bercerita berbohong gitu ya. Tapi bagaimana kita mengolah kata gitu ya. Apa yang kita alami, kita laksanakan, pernah kita kerjakan, itu disampaikan sekecil apapun. Misalnya saya pernah jadi ketua RT, masukkan. Nah, karena ketua RT kan termasuk sosial gitu ya. Nah, itu kita masukkan. Seperti itu mungkin Bu Apri. Ya, terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu. Bu Dewi sisanya bisa menambahkan Bu Dewi sesama alumni dari guru TK Bu Dewi sharingnya. Bapak kapan eta teh pendamping di abdi? Matak mangga taroskeun ka Bapak langsung sora abdi teh. Janten seueur selentingan kitu ta Pak. Karena kan guru TK kadang dipandang sebelah mata gitu ta Pak. Nah, itu Bu Dewi pukulan. Mana kami tengah mangawe teruskeun ka Bapak sora. Guru TK sudah ada bukti kan ya, ini Bu Dewi salah satu guru TK swasta, masih honorer juga Bu Dewi ya. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, Bu Mela juga kan, Bu Mela di negeri tapi masih honorer gitu ya. Pak Sandi PNS di guru negeri bisa juga gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan honorer, negeri, swasta. Yang penting kita lolos di seleksi. Gitu ya. Ya, siap Pak. Pak Irwan, ada tips and trik agar lolos, apa yang mesti kami lakukan gitu Pak? Terima kasih. Jadi begini, tadi seperti disampaikan, pengisian esai itu jangan terburu-buru karena kita bisa diedit lagi, bisa bertahap. Saya sendiri kadang dulu rasanya mengisi esai itu seminggu gitu ya. Hari ini satu nomor sudah butak berpikirnya, udah tinggalkan, besok maju lagi gitu ya. Karena itulah kata-katanya kan membuat kita harus berpikir panjang karena menggali potensi kita. Tapi kan tidak semua orang bisa mencurahkan informasi ya secara tertulis ketika ditanyakan. Seperti tadi, apa motivasi Anda mengikuti guru penggerak, kan pasti beda-beda gitu ya. Nah, silakanlah. Nah, itu berpikirnya cara mana, nyari di Google silakan, tapi bukan berarti di Kopas. Tapi mencari inspirasi. Oh, ternyata ke arah sini jawabannya. Kalau saya mau ke arah sini. Nah, seperti itu ya. Pak Irman, intinya begini.
semua pertanyaan tolong diisi ya. Tadi misalnya sekecil apapun kegiatan kita masukkan biar tidak ada pertanyaan yang tidak Cek. ya. Seperti itu Pak Irman. Kalau tip and trick memang ya karena tiap orang pasti berbeda seperti itu. Intinya kita jangan buru-buru lah. Jangan buru-buru, waktu masih panjang sampai tanggal 18 Februari. Minimal lah sama tanggal 15 Februari lah kita sudah siap-siap. Jadi jangan terlalu mepet juga gitu ya. Jika Pak Soleh kemarin deadline-nya jam 11 jam seberapa Soleh? Jam 22.30 baru dikirim. Nah, itu mah sudah spesial gitu ya lah, bisa dikebut. Tapi sebaiknya bertahap seperti itu Pak Irwan. Ya, terima kasih Pak Irwan. Ya, banyaklah di YouTube, dilihat-lihat aja dulu. Tapi bukan kita jiplak, tapi sebagai gambaran umum saja ya. Arah kita ke arah mana kan kita bingung, padahal kita tahu sebetulnya. Tapi tidak tahu bagaimana menuliskannya, mencurahkannya gitu ya. Nah, lihat dulu yang lain, oh ke arah sini, kalau saya ke arah sini. Seperti itu mungkin ya. Oke, mangga Ibu Mela. Pak Irman, mungkin tips dari saya ya selaku CGP dulu saya mengisi esai itu ya isi saja dengan jujur ya, kuncinya jujur karena apa yang kita isi di esai itu jelas akan ditanyakan pada saat wawancara, Pak. Jadi tidak boleh diada-adakan, tapi harus apa ya, bukan pencitraan ya, apa yang kita tunjukkan saja apa capaian terbaik kita begitu. Sukses buat Bapak Ibu semua dan mudah-mudahan pancen gitunya Bapak Ibu insya Allah genep sasi moal karaos da simkuring oge sami-sami tinu salapan sasi geningan ayeuna sononya teh dadedeo Pak Sandi son. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup? Ada Bu, bisa nambah. Iya, mangga Bapak Yayan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten Pak Irwan, Pak Soleh, Pak Sandi. Untuk pertanyaannya, kan Kabupaten Tasikmalaya kata Pak Irwan barusan kuotanya itu 160 ya Pak? 160 untuk calon peserta guru penggerak angkatan yang ke-6 ini. Terus kan banyak sekali nanti rekan-rekan yang tidak terekrut karena ini prosesnya mungkin kan sangat selektif sekali. Nah, ketika kami mungkin nanti mudah-mudahan bisa termasuk yang yang 160 atau 150 itu. Setelah selesai melaksanakan program, nah kedepannya kami itu diposisikan nanti seperti apa itu Pak? Apakah nanti kami diposisikan misalnya sebagai sales untuk masuk ke setiap sekolah untuk bla 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 dan sebagainya ataupun bagaimana itu Pak? Terima kasih. Girang tarik Pak. Mangga Bu Dewi pengalaman anak kumaha di kayana. Cek. Pak Herna. Pak Hamja, silakan Pak Hamja. Hadir. Mendengarkan. Masalah durasi. Mangga Bu Mela, Bu Dewi, pengalaman anak. Siap-siap jantan Bapak calon kepala sekolah itu Pak. Pak Yayan dari mana Pak? Dari Cinere. Oh, Karanglayung Pak. Karangjaya. Abdi mah kenal sareng Bu Dewi menuju alitna uninga. Pak Yayan, Bu Maya, Bu Dewi. Lain apa Deni ya? Oh, mohon Bapak. Wilujeng atuh. Mangga Pak. Jadi begini Pak Yayan, jangan sampai mungkin kita salah kaprah gitu ya. Kalaupun guru penggerak itu dialokasikan menjadi kepala sekolah itu adalah sebuah bonusnya lah gitu ya, bonusnya. Pada intinya di program guru penggerak ini kita belajar bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran.
Nah, jadi tidak ada embel-embel. Nanti guru penggerak setelah jadi penggerak dapat ini, tidak ada. Kalau ukuran Pak Yayan mah mungkin sudah PNS di sekolah negeri, nah peluangnya banyak sekali gitu ya. Apalagi Kabupaten Tasik kekurangan banyak kepala sekolah. Artinya secara karir sangat memungkinkan. Tapi yang utama itu adalah bagaimana pola pikir kita akan berubah gitu ya. Pola pikir kita tanyalah mungkin Bu Dewi, Bu Mela yang tadinya biasa memarahi anak, sekarang itu asa kararago kalau harus memarahi anak gitu ya. Setelah kita maksudnya kia bila piwarang sumping ke setiap sekolah, piwarang kampanye bahwa ini ya. ini seperti ini gitu. Ya. Jika GSW ya, Pak Yayan. Jadi Pak Yayan ini saya kenalkan ya, bahwa Pak Yayan ini co-kapten, jadi atasan saya di Kabupaten Tasik nih di bidang Google Workspace. Di GSW kita bareng dengan Pak Yayan. Ya. Jadi sebetulnya tidak ada Pak Yayan ya, kita itu ini ada aja acara ya hanya inisiatif kita saja. Meskipun nanti ada grup apa namanya kemarin itu komunitas non Dewi namina teh kemarin teh komunitasnya itu non komunitas guru penggerak. Silap deh Pak. Guru penggerak komunitas guru penggerak. Nah, komunitas guru penggerak. Artinya kita dimohon kesadarannya gitu ya, menggerakkan pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya. Bukan hanya program ini saja, tapi kegiatan-kegiatan lain pun diharapkan kita bisa selalu terdepan gitu ya. Kemudian mungkin kalau masih di program guru penggerak ini salah satunya tadi mantan guru penggerak guru penggerak ya, mantan calon guru penggerak, berarti kan jadi guru penggerak. Guru penggerak nanti dialokasikan bisa menjadi pengajar praktik, bisa daftar sebagai pengajar praktik. Pengajar praktik nanti bisa ikut daftar sebagai fasilitator gitu ya. Yang tadinya fasilitator itu hanya untuk pengawas dan widya iswara. Nah, sekarang difasilitasi guru juga bisa, tapi syaratnya guru yang berasal dari pengajar praktik. Guru penggerak juga sama seperti ini ke Kabupaten Tasik di blok karena banyak guru penggeraknya, sehingga untuk pengajar praktiknya dialokasikan dari guru penggerak. Seperti itu Pak Yayan. Jadi samalah seperti GSW, kita sukarelawan saja, sebagian sukarelawan gitu ya. Seperti itu mungkin. Ya, atur nuhun Pak. Sami-sami Pak Yayan. Mungkin Pak Herna. Pak Herna. Pak Herna bisa memberikan arahan atau tanggapan mungkin ya terhadap pertanyaan tadi dari Pak Yayan. Mangga Pak Herna. Dengan tulisan SK. Pak Herna mah seangkatan sareng abdi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten ka sadayana Bapak Ibu hebat, Pak Soleh, Pak Irwan, rencangan sono pisan benernya salapan sasih perjalanan yang luar biasa bagi kami mengeratkan segala hal terkait konsep dan sebagainya. Dan Bapak Ibu izinkan berbagi sedikit saja untuk rekan-rekan yang sekarang mungkin sedang bersiap-siap. Sebetulnya apa yang terjadi sebetulnya di luar rencana kita juga pada saat kebijakan hari ini bergulir, kita tidak pernah membayangkan bahwa kebijakan itu adalah dulu itu terbayang seperti ini. Kebijakan yang hari ini terjadi itu tidak ada dalam benak kami bahwa ada aturan yang dikeluarkan Kemendikbudristek yang Desember itu bahwa salah satu di antaranya kepala sekolah adalah dari guru penggerak. Itu tidak terbayang. Yang ada dalam benak kami adalah bagaimana proses pengembangan diri kami mengikuti proses guru penggerak salah satunya. 1 tahun kalau dihitung-hitung dari mulai proses perjalanan itu sebetulnya 1 tahun. Karena Januari sampai bulan Maret dan kita mulai Loka Karya 0 itu di bulan April kalau tidak salah, dan kita berakhir di Desember. Jadi sebetulnya proses perjalanan ini sangat panjang. Melalui dari tadi tahapan pengisian esai, pendaftaran pengisian esai sampai dengan seleksi, simulasi, wawancara, dan sebagainya. Nah, terkait yang tadi, terkait dengan bagaimana menjadi sales, sebetulnya mungkin ya juga sih sebetulnya bagaimana kita menularkan. Karena kompetensi kita itu adalah yang pertama adalah mengembangkan diri dan orang lain. Kompetensi kita di guru penggerak bagian yang pertama itu adalah mengembangkan diri dan orang lain. Salah satunya mungkin di sini bagaimana kita membangun komunitas praktisi untuk minimal
yuk ikut mengalami proses pendidikan yang sama yang telah kita alami, karena ternyata banyak sekali nilai-nilai positif yang bisa kita ambil. Bagaimana tadi, betul, ketika kita memarahi, itu sangat terasa sekali ketika bagaimana berbagai kegiatan yang berpihak kepada peserta didik itu menjadi prioritas kita. Nah itu yang saya rasakan selama ini. Kalau menjadi kepala sekolah, Pak Irwan, Pak Soleh, hapunten, terkait dengan itu sebetulnya itu sistem saja yang berjalan dan kita mengikuti alur bahwa kita menjadi bagian dari proses alur itu. Kalaupun itu ditakdirkan kita, itu mungkin bagian dari proses yang harus kita jalani. Nah, teman-teman yang lain juga, saya yakin teman-teman yang hadir hari ini adalah yang mungkin berkualitas, yang lebih berkualitas dari kita, karena informasi saat itu kita minim sekali informasi terkait kegiatan guru penggerak sebetulnya. Mungkin ada yang lebih berkualitas, tetapi karena informasi dan lain sebagainya tidak terserap sebagai mana yang hari ini. Dan betul bahwa hari ini teman-teman sangat bergerak aktif bagaimana sosialisasikan, apakah di sekolah, di komunitas, dan sebagainya, karena termasuk di dalamnya adalah pengembangan dengan komunitas praktisi. Mungkin hari ini kita juga sedang membangun jejaring komunitas praktisi. Bagaimana juga mengarahkan, siapa tahu dari sini juga teman-teman tidak selesai dari sini, Pak Irwan, Pak Soleh, Pak Sandi membangun jejaring ini. Siapa tahu juga ketika proses selama pendampingan Bapak Ibu menjadi guru penggerak juga, kita bisa berkomunikasi dalam jejaring ini, misalkan bagaimana menghantarkan, memfasilitasi Bapak Ibu calon guru penggerak yang nanti bisa menjalankan proses pendidikannya dengan baik berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah kami jalani. Itu saja Bu Mela, Pak Irwan, Pak Soleh, apunten ngiring Cumarios, panginten. Pada intinya semangat semuanya, saya yakin Bu Mela, Bu Dewi juga sekarang kalau diminta, katanya minta nambah Pak Soleh, bagaimana kalau ditambah lagi 9 bulan lagi, ya. Tapi ternyata kita lahir normal dan Bapak Ibu kemungkinan prematur sepertinya 6 bulan. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, semangat, Ibu Bapak hebat semuanya, Pak Sandi, keren, Pak Irwan, Pak Soleh, ini pengajar praktik kami yang luar biasa, membimbing kami, ya. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Soleh, Pak Irwan, teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngacung jadi Bu Mela. Oh, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak hatur nuhun pisan. Nepangkeun simkuring ti Banjar, panginten sasabnya Pak ka Kabupaten Tasik, hapuntenna nanging alhamdulillah pisan ieu simkuring nampi informasi anu sakitu lengkapna, sakitu jelasna, panginten secara pribadi simkuring haturkeun nuhun. Walaupun benten daerah tapi sami wae pangintennya Pak. Tadi panginten nyebatkeun aya wawancaranya Pak. Dupi upami wawancara teh saha anu ngajengkeun pertanyaan sareng di wawancara teh di hadapan siapa gitu. Panginten atas gitu. Semangat, bari usaha Bu Mela. Nuhun Bu Winda, Bapak ieu teh Bu Mina mah caket SMK Manonjaya, mun tugasna di Banjar. Di Banjar lebet ieu teh ayeuna henteu nya. Lebet teh Banjar. Lebet sasaran. Lebet daerah sasaran? Lebet. Ya. Ini kalau 30 Banjar mah Pak. Mohon tangkes dasak jumlah sekolah na panginten kali. Da margi di dieu mah guru penggerak teh henteu patos rame gitu. Duka gitu. Jangan informasinya naon. Tadi ningali postingan Bu Mela, kalaresan panginten wargi sering Bu Mela teh. Ih kok aya informasi guru penggerak enggal we gabung gitu. Nuhun. Atur nuhun. Mangga bari di wawancara usaha. Bu Mela we tuh langsung lah Bu Dewi, mangga. Pengalaman anak kumaha jadi wawancara tah?
Mangga Teh Bu Mel. Dewi. Mangga Bu Mel. Abdi mah kapungkur. Waktu diwawancara, aduh kusunda we nya nya. Ya, maka. Waktu diwawancara, abdi ku tiluan kapungkur teh. Ku ti Kalimantan sareng ti Jawa, pamit telepat mah. Tarasan seputar pengalaman-pengalaman tentang pembelajaran. Apa yang kita berapa pertanyaannya? Ada poin-poinnya. Nah, itu yang keluar di wawancara nanti. Itu dikembangkan ke kita, Bu. Ketika ada permasalahan atau kasus atau tentang penilaian, tentang pembelajaran. Nah, itu dipertanyakan di wawancara nanti. Mungkin eta anu pengalaman Abi Bu waktu wawancara. Seperti gitu. Mangga Bu Mel pilih badan nambih. Abi mah ngalangkungan japri we tiasa, mangga Pak Sandi. Kaci mending ayeuna. Nambihan bahwa nanti tim yang wawancara itu adalah tim khusus kementerian, bahwa nanti yang akan melakukan wawancara itu adalah asesor yang independen, ya. Dia dan tadi betul yang diwawancara itu adalah seputar jawaban-jawaban kita dikembalikan, ya. Jadi pastikan nanti kita menjawab pertanyaan yang tidak jauh dari esai yang kita jawab. Dan dia akan memperdalam apakah benar seperti itu. Wawancara nanti akan memperdalam lagi jawaban singkat esai kita di wawancara tersebut. Ya. Pastikan hadir. Kalau tidak hadir wawancara udah pasti tidak. Pastikan ikuti. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas, Ibu Ida? Jelas, alhamdulillah. Ya, untuk wawancara sebenarnya itu seleksi tahap 2 ya Bapak Ibu. Nah, kita fokus aja ke seleksi tahap 1 dulu, yaitu pengisian kurikulum vitae dengan esai. Nanti akan ada saringan lagi gitu Bapak Ibu. Jadi setelah tahap 1 itu akan diumumkan siapa yang lulus seleksi, baru tahap 2, dan tahap 2 itu simulasi pengajar dan wawancara. Jadi ada 2 kali saringan. Waktu angkatan kami, angkatan 2 itu ditambah ada tes bakat sekolah, kalau tidak salah ya, ada Bakat ujian. skolastik. Ya, untuk angkatan 6 ini dihilang. Apakah ada lagi yang masih penasaran Bapak Ibu? Mengingat waktu juga sudah menunjukkan pukul 3:30, kita lebih 30 menit. Kang Banjar, Ibu saya teh, abdi nggak kenal wajah nama alumni SMK sana. Ibu Indah, Pak. Ibu Indah. Asa kantosnya kadinya. Mohon kapungkur waktu tos PPL kantos di SMK Dasarang Bapak. Mohon saya. Mangga Banjar bilih pada di Cek. naon? Mohon. Dijadwalkan kanggo informasi da banyak kene. Mangga langsung bisa hubungi Abi tapi Ibu Mela. Mohon. Kasih ganti lah. Mohon. Hatur nuhun Bapak. Aya deui panggil kenugi kadewanya Bapak Ibu. Baiklah Bapak dan sekalian, kini tiba saatnya kita di penghujung acara. Mudah-mudahan minat untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kasadayana. Nuhun kasadayana. Ampun.
Pada naros sabar. Atas cekap, Pak. Ayo, Atas cekap. bebas. Maksudnya ini aja ditutup ke Pak Ade lah. Paksa ke Pak Ade. Pak Irwan, Pak Soleh, Bu Mela, Pak Erna izinnya ya nuhun. Ya, Pak, sami-sami. Mohon kasani Izin barakallah. sadayana. Bapak, mangga atasnya. Mangga siap, keturun Bu Dewi. Ya, sami-sami. Mangga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, abi ge ngiringan. Mangga Pak, tunggu. Ya, Nah, izin les. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade. Cek, Pak Ade mohon.